ya, soalnya kalau ini jadi aja ke sini. Ya, jadi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah SD Cipanas yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru SD Cipanas yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif sebagai tugas saya calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Dalam kegiatan ini nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Wirawan SPDMM. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah banyak memberikan rahmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berada di ruangan kelas 6 ini dalam rangka dukungan atau memotivasi saudara kita Lukman Cahyana dalam mengikuti CCP Angkatan 9 SDN 2 Cipanas dalam rangka diseminasi modul integrasi budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kejunjungan besar Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada rekan-rekan, terutama kepada Pak Lukman Cahyana yang sedang mengikuti CGP Angkatan 9. Semoga ke depan bisa melaksanakan dan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk rekan-rekan yang belum mengikuti grup gerak, nanti di angkatan berikutnya agar dapat mengikuti. Karena sekarang grup penggerak bisa menentukan masa depan kita. Karena semua kegiatan kita, terutama di dalam pendidikan, yang diutamakan ialah rekan-rekan guru yang sudah mengikuti pelatihan CGP, yaitu guru penggerak. Untuk modul yang akan dipresentasikan oleh rekan kita Pak Lukman, mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Jangan hanya mengimplementasikan, tapi dilaksanakan. Jadi supaya sekolah kita akan terlihat oleh masyarakat dan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi dan bisa menjadi juara di tingkat kecamatan kabupaten dalam pembelajaran. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Pak Lukman Cahyana yang sudah mengikuti CGP Angkatan 9 dan terus berprestasi untuk meningkatkan kemajuan di Sekolah SDN Cipanas 2 ini. Itu saja sambutan dari Bapak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak SPDM yang telah memberikan sambutannya. Setelah acara sambutan ini kita mulai acara implementasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Lukman Cahyana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon.
Agenda kegiatan hari ini akan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama acara pembukaan, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga pemahaman konsep inti, yang keempat eksplorasi konsep, yang kelima implementasi budaya positif, yang keenam refleksi, dan yang terakhir nanti penutup. Baiklah, mari kita masuk ke acara pertama dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara yang kedua, kegiatan yang kedua, yaitu tujuan kegiatan. Di sini tujuan kegiatan yang pertama adalah kegiatan ini sebagai salah satu tugas kalender penggerak dalam modul 1.4, yaitu diseminasi konsep inti budaya positif, di mana para guru calon penggerak harus menebarkan ilmu konsep budaya positif agar di sekolahnya bisa mengimplementasikan budaya positif sehingga terwujud sekolah yang nyaman untuk anak didik. Tujuan yang kedua yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Diharapkan setelah kegiatan ini para guru dari SD 2 Cipanas memahami tentang konsep inti budaya positif, dan setelah memahami kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah kita. Kegiatan yang ketiga yaitu mengenal konsep inti budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif terdapat 6 konsep inti. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Konsep yang ketiga keyakinan kelas. Konsep yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Konsep yang keenam 5 posisi kontrol, dan konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Keenam konsep ini yang akan kita bahas bareng-bareng, akan kita uraikan bareng-bareng, dan diharapkan nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengerti apa itu konsep inti budaya positif. Kita masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu eksplorasi konsep yang pertama, di mana tadi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke konsep disiplin positif, di sini ada perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Saya bacakan dulu ya. Ada A dan B. Misalkan A ini adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti ini atau ini. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, coba Bapak dan Ibu membayangkan, ya, Bapak dan Ibu mempunyai sesuatu dan kemudian sesuatu itu sama Bapak dan Ibu ditaruh di genggaman tangan, ya. Ada teman Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui apa yang ada di genggaman tangan itu. Apa yang akan terjadi? Apa Pak Dadan? Bertahan. Dalam artian saya miliki. Alasannya? Ya, ini kan tuntutan punya dia. Oh iya. Terima kasih ya. Menurut Bapak Dadan, dia akan bertahan sekuat tenaga mempertahankan
pertahanan rumah tangganya dan tidak membukanya ya. Apakah ada yang tidak sependapat dengan Pak Dadan? Sependapat semua ya, terima kasih. Kita refleksikan kegiatan ini. Dari kegiatan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang itu bisa mengontrol dirinya sendiri dan sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Dalam kasus ini, ya, orang itu secara sadar mempunyai motivasi intrinsik untuk mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang berharga untuk dia. Walaupun dia dibujuk, dirayu, diancam, ya, kalau dia motivasi intrinsiknya kuat, dia tidak akan membukanya. Tapi orang ini bisa membukanya kalau dia dapat motivasi dorongan dari luar. Misalkan karena ada bujukan, ada rayuan yang bisa merubah motivasi intrinsik dia. Jadi seseorang itu mempunyai motivasi intrinsik dan seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri sendiri, yang bisa mengontrol orang itu adalah dirinya sendiri. Ya. Ini sama seperti teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang biasa kita sudah dianggap benar menurut kita, padahal menurut teori kontrol Dr. William Glasser ini adalah hal yang salah, konsep yang salah tentang teori kontrolnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita sebagai guru menganggap kita bisa mengontrol murid kita, padahal dalam kenyataannya murid itu bisa saja tidak mau dikontrol oleh kita karena mereka punya motivasi intrinsik sendiri. Nah, terus kenapa murid bisa mau dikontrol oleh kita? Itu karena mereka terpaksa mau dikontrol, ya, dalam keadaan terpaksa sehingga kebutuhan mereka itu mengikuti kontrol dari guru. Andai mereka mempunyai motivasi intrinsik yang kuat, mungkin mereka tidak akan bisa dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kadang di masyarakat sekarang meminta kritik dan saran dan pendapat dari kritik dan saran itu bisa membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tapi tidak terjadi kepada anak didik. Kalau kita terus-terusan mengkritik anak didik itu bukan kuat karakternya, mungkin bisa saja lebih drop mentalnya karena kita terus-terusan memberikan kritik yang membuat dia tidak berkembang. Yang ketiga, ada ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bisa disebut bujukan ya. Kita sebagai guru biasanya agar anak mau menulis kita membujuknya. Silakan anak menulis, nanti kalau selesai istirahat. Nah, di sini menurut William Glasser bahwasanya bujukan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Karena kalau anaknya tidak dibujuk, ya dia tidak akan nulis. Jadi dia ketergantungan harus dibujuk atau mendapatkan penguatan positif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin kita sadar ya, sebagai orang dewasa, sebagai guru, kita bisa memaksa murid, tetapi bahwasanya kita itu tidak boleh memaksa murid karena mereka memiliki hak untuk berkreasi dan berekspresi. Sekarang setelah kita mengenal miskonsepsi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya Vision Central Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perubahan stigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulus respon ini seperti tadi yang miskonsepsi, dan teori kontrol ini yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita memikirnya bahwasanya setiap anak itu memiliki kebutuhan sama. Ternyata dalam teori kontrol, kenyataannya kebutuhan manusia itu berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Padahal dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, jika saya duduk di sini dan Bapak Ibu duduk di sana, apa yang dilihat dari atas meja ini? Mungkin kalau Bapak Ibu yang di sana hanya melihat mereknya, sedangkan saya yang berada di sini melihat apa yang ada dalam laptop ini. Itu ya. Jadi setiap manusia memiliki gambaran berbeda, tidak semuanya sama. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang biasa dilakukan oleh guru. Dalam menyampaikan materi, guru menganggap apa yang dia sampaikan itu selalu benar, dan anak-anak harus mengikuti materi atau penyampaian guru itu. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya kita berusaha memahami cara mereka dalam menyerap pelajaran itu seperti apa, bukan memaksakan teori kita harus seperti ini. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika anak berbuat salah, kita pasti akan menjudge dia, menghukum dia sebagai anak yang salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Bisa jadi anak itu berbuat kesalahan karena dia sedang kebutuhannya, sedang menuntaskan kebutuhannya. Ya, dia iseng kepada temannya karena dia ingin bermain. Ya, dia kesalahannya misalkan tidak mengerjakan tugas, mungkin karena dia banyak kegiatan di rumahnya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi ya, kalau kita menggenggam tangan tadi ya, hanya kita yang bisa membuka tangan kita, walaupun kita dibujuk, diancam. Tapi kalau kita tidak mau membukanya, kita tidak akan tangan kita tidak akan terbuka, karena yang punya kontrol atas diri kita ya diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang atas tadi ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita kalau sudah membujuk anak gagal, kita memaksanya, please, ya. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa saja dia tidak mau nulis, ya, dia hanya mendengarkan saja, bisa mengerti. Selanjutnya, model berpikirnya menang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, karena setiap yang dikerjakan anak pasti dia punya tujuannya. Tugas kita adalah mengerti apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Selanjutnya, setelah belajar teori kontrol ini, kita mengenal apa sih disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu teorinya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Inilah makna disiplin yang berkembang di kita, bahwasanya disiplin itu adalah sebagai kepatuhan. Ya, padahal kata asalnya itu adalah belajar dan menggali potensinya menuju sebuah tujuan, bukan untuk kepatuhannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Jadi disiplin ini
cenderungnya dihubungkan dengan kita yang mana. Jadi kalau kita tidak disiplin akan dapat hukuman. Kalau kita tidak disiplin akan dapat konsekuensi. Ya. Padahal disiplin di sini adalah untuk menuju pencapaian sesuatu yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Seperti tadi ya, teori kontrol Dr. William Glasser, dan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Artinya, jika kita membuat disiplin itu datang dari motivasi intrinstik, maka nilai-nilai kebajikan dia akan kembali kepada nilai-nilai kebajikannya, sehingga menggerakkan motivasi tadi dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, aktif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Keenam nilai kebajikan ini yang dituju, yang diharapkan dapat dicapai oleh anak didik kita. Sedangkan menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Jadi kalau ini kata kuncinya ini telah disepakati. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu eksplorasi konsep yang pertama tentang disiplin positif. Kita masuk ke eksplorasi konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi manusia itu adalah untuk menghindar ketidaknyaman atau hukuman. Biasanya seseorang melakukan sesuatu itu karena dia takut mendapat hukuman atau takut mendapat sanksi. Itu motivasi yang pertama, karena dia menghindari hukuman atau sanksi. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi manusia yang kedua, yaitu dia melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang seharusnya kita kembangkan. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum atau ingin dapat penghargaan, tapi kita melakukan sesuatu harusnya untuk menjadi apa yang kita inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi bukan kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau agar tidak terkena hukuman. Ya. Kita harus mengembangkan diri, memunculkan motivasi diri kita untuk menjadi orang yang kita inginkan. Sekarang kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Walaupun dalam penerapannya sama, anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi dalam
konsepnya ternyata hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Biasanya kalau hukuman itu muncul dari yang menghukumnya, atas pemikiran yang menghukumnya. Ya, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, silakan kamu lari keliling lapangan, itu hukuman. Ya, sedangkan kalau konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati. Artinya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, apa nih hukumannya? Jadi ada interaksi antara penghukum dan yang nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Sama, konsekuensi dan hukuman sama, yaitu membuat murid tidak nyaman karena melakukan kesalahan. Tapi bedanya, kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui. Tapi kalau hukuman ini satu arah, dari pemikiran guru karena mungkin kesal, dia mengeluarkan hukuman kepada anak didik yang salah. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan karena sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau hukuman ini dia baru 1 kali membuat kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ya biasanya sudah beberapa kali baru kita memberikan hukuman. Nah, sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada juga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi tugas guru nanti ketika melakukan restitusi ini bukan menghakimi atau bukan memberi hukuman, tapi membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang tidak berbuat salah lagi dan menemukan solusi untuk memecahkan masalah mereka. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Kalau anaknya belum mampu, ya jangan dipaksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah mempelajari teori manusia, hukuman dan restitusi, mari kita merefleksikan apakah kita sudah memahami tentang hukuman atau konsekuensi. Di sini ada sebuah kasus ya, seorang anak mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena dia terlambat sekolah. Jadi gurunya menyuruh dia mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Setelah mempelajari perbedaan hukuman dan konsekuensi, menurut Bapak Ibu, perbuatan guru ini atau yang diterima oleh anak ini
itu sebagai hukuman atau konsekuensi? Sebagai hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang menjawab hukuman ya, ada yang menjawab konsekuensi. Kita lihat jawabannya adalah ternyata sebagai konsekuensi. Kenapa? Karena di sini anaknya terlambat. Sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwasanya ketika terlambat dia akan dihukum menulis 100 kali. Di sini bentuknya ketidaknyamanan sementara, hanya sewaktu itu saja. Ada kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Kita lihat, nah, termasuk hukuman karena di sini bentuknya adalah fisik ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat, ya benar, jawabannya adalah hukuman. Masih ada lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Kita lihat, ternyata hukuman ya, karena di sini bertelanjang kaki itu bentuknya lebih ke fisik ya. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tingkat pelajaran. 10 menit. Jadi hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat, jawabannya adalah konsekuensi karena di sini hanya sementara ya, tidak terlalu berat. Ini adalah soal-soal yang mungkin kita masih menganggapnya sama tentang hukuman dan konsekuensi. Semoga setelah mempelajari ini kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi ya. Dibanding dengan hukuman, masih lebih baik konsekuensi karena konsekuensi ini kita menyepakati dulu antara kita dengan murid. Jadi bukan sekedar paksaan, tapi timbul dari diri murid bahwasanya kalau dia salah, dia akan ngapain. Jadi ininya bentuk hukumannya karena ada kesepakatan dulu, bukan hukuman seperti ini yang langsung dari dulu. Kita masuk ke eksplorasi konsep yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita biasanya menggunakannya adalah peraturan atau tata tertib kelas ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada pertanyaan yang lain. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Karena kalau kita tidak menggunakan helm, terus terjadi sesuatu di jalan, itu akan berakibat lebih fatal ya dibandingkan kita kalau menggunakan helm. Yang kedua, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemarin waktu corona ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan ini adalah nilai suatu keyakinan. Kalau kita memiliki satu keyakinan tentang nilai, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dengan kata lain, keyakinan timbul dari motivasi intrinsik. Itulah kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat oleh guru berdasarkan pengalamannya. Anak-anak harus seperti ini, harus seperti ini, ya. Sedangkan anak-anak belum mengalami hal itu. Jadi mereka tidak tahu nilainya apa sih. Kenapa sih Bapak Ibu guru membuat peraturan seperti ini? Apa manfaatnya buat saya? Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita mengajak berdiskusi anak-anak agar tahu nilai yang dituju dalam peraturan tersebut. Jadi anak-anak nantinya tuh, oh kalau saya
membuang sampah pada tempatnya, apa tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti lingkungan kotor, banyak lalat, banyak nyamuk, jadi penyakit. Jadi itu lebih datang dari motivasi ekstrinsiknya, bukan karena paksaan dari bapak ibu guru. Makanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bedanya kalau peraturan kelas itu guru sudah mengajikan, anak-anak tinggal mentaati. Tapi kalau keyakinan kelas, kita mengajak anak-anak untuk membuat bersama, membuat kesepakatan bersama agar nanti kalau anak itu melanggar, kita tinggal ingatkan, kita sudah bikin keyakinan kelas loh. Nah, nanti dia akan tersadar sendiri, tanpa kita hukum, tanpa kita beri hukuman, dia akan sadar, oh iya ya, saya pernah bikin kesepakatan dengan bapak ibu guru ini. Jadi dia akan lebih menyadari apa kesalahannya. Bagaimana pembentukan kelas? Pembentuk keyakinan kelas ini ada beberapa langkah. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak di sini ini ya, tidak memaksakan. Kalau ini kan jelas, kalau peraturan ya tidak bersepatu dihukum, tidak mengerjakan tugas dihukum. Kalau ini biasanya keyakinan kelas itu harapan. Yang namanya abstrak itu bisa disebut dengan harapan. Saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, itu keyakinan kelas, ya, lebih kepada harapan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah, jangan tidur di kelas. Nah itu bukan keyakinan kelas, karena bentuknya bentuk negatif, ada kata tidak, jangan, itu bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bentuknya positif, ya. Selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak mungkin anak akan tidak mengingatnya atau pusing kebanyakan. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Jadi tidak memaksakan, misalkan ruangannya harus berwarna, jadi dia belum bisa ngecat disuruh cat, nah, itu kan berarti memaksakan, ya. Atau di halaman harus mempunyai bunga-bunga yang indah, padahal di lingkungan kita tandus, tidak ada air untuk menyiramnya, itu juga memaksakan, ya. Selanjutnya, seluruh warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi setiap anak diberi kesempatan apa yang mereka inginkan untuk keyakinan kelas mereka. Setelah itu nanti bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena tadi ya, keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Ketika keyakinan kelas yang misalkan cuma 3 ini dalam beberapa bulan sudah berjalan dan sudah efektif, anak-anak sudah menjalankan, kita bisa meninjau kembali dengan keyakinan kelas yang lain untuk menambah nilai-nilai anak itu sendiri. Misalkan keyakinan kelas yang pertama menjaga kebersihan sudah dilakukan, ya, sudah berjalan. Kita bisa saja mengambil itu dan menjadi keyakinan kelas yang lain agar nilai anak lebih bertambah positif. Di sini ada dua keyakinan, dua kesepakatan kelas, ya. Silakan Bapak Ibu cermati. Yang pertama itu ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini kesepakatan kelas yang pertama. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, dari keduanya ini, apakah semuanya adalah keyakinan kelas atau ada salah satu? Dari keduanya, apakah semuanya keyakinan kelas atau hanya salah satu? Salah satu. Yang mana? Yang berwarna hijau ini atau yang putih ini? Nah,
yang putih ya. Kenapa? Karena dalam yang hijau ini ada peraturan ya. Ini lebih kepada peraturan kelas ya. Kita lihat perbedaannya. Dalam peraturan itu seperti memaksakan, datang harus tepat waktu. Ketika boleh mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini lebih seperti memaksakan, sedangkan kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, lebih kepada harapan. Jadi dia nanti ingat, oh kalau ada guru saya harus menyayangi, tanpa ada teman juga harus menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi ketika anak mulai malas, tempel saja kayaknya di kelas di tembok atau di mana, terus diingatkan, oh waktu itu kita sudah membuat keyakinan ya. Salah satunya apa nih? Belajar. Mungkin kalau dia ingat lagi pernah bikin keyakinan ini, yang tadinya jadi semangat, ini rasa semangat lagi. Karena ingat dia pernah bikin keyakinan itu. Yang selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini seperti inilah harapan-harapan keyakinan kelas ini ya, tidak banyak. Kalau ini kan ada banyak nih, ini tidak terlalu banyak. Setelah yang keyakinan ini sudah berjalan baik, kita bisa menambahnya atau merubahnya ya, agar nilai-nilai positif pada anak terus bertambah. Contoh-contoh keyakinan kelas yang diharapkan itu sikap hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Contoh keyakinan kelas yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini ya, ini terlalu panjang biasanya. Mungkin ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas untuk tingkatan anak yang SMP atau SMA. Biasanya untuk anak SD itu lebih simpel, lebih pendek dan mudah diingat. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini ada kata perlu belajar, perlu senang. Dalam belajar itu harus senang. Karena kalau dengan senang, anak muncul motivasi intrinsiknya sehingga apa yang disampaikan oleh guru dia bisa diterima. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jika ada tugas, dia perlu untuk melakukannya. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini bentuk-bentuk contoh keyakinan kelas. Ada lagi yang terakhir yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini bentuk-bentuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, tadi hormat, tampak seperti, datang tepat waktu, kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tidak tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan diletakkan sembarangan. Kalau sikapnya yang bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak tampak seperti tidak mengingat, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Selanjutnya menyerahkan tugas tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama adalah itu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kedua ada bagan tampak seperti tapi tabelye. Nih, tabelye seperti huruf D ya. Yang pertama terdengar, yang kedua terlihat, yang ketiga berperilaku. Terdengar. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Ini kata-kata yang bisa diucapkan dalam keyakinan kelas. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama,
senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, menjabat tangan, terus melambaikan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu kegiatan pendalaman dengan tabligh. Nah, sekarang ada lagi nih. Kita sudah belajar tentang keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikannya. Sekarang ada suatu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut keyakinan kelas, peraturan ini merujuk kepada nilai apa? Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ada yang tahu? Nilai keyakinan kelasnya kita lihat bersama ya. Ternyata nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Karena ada lagi peraturannya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya apa? Menghormati. Kita lihat ya, kata Ibu Nur menghormati. Kita lihat jawabannya, ya, menghormati orang lain. Terima kasih guru ya. Selanjutnya ada peraturan lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan kelasnya disiplin. Kita lihat jawabannya adalah menghormati orang lain dan komitmen, ya, komitmen, kesepakatan bersama. Selanjutnya ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Sekarang ada dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Ya. Terus selanjutnya ada bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya ada gunakan masker. Kesehatan. Kita lihat ya, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan jelas ya, keselamatan dan keamanan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mencari nilai keyakinan kelas kita dan kita bisa menerapkan sebagai keyakinan kelas di kelas kita. Kita masuk ke eksplorasi konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan rumah, kebutuhan makanan. Dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk disayang ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan dasar manusia, yaitu sebagai kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, ini kebutuhan yang keempat, yaitu adalah kebebasan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia, karena manusia itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa menyedihkan. Ya, ini kebutuhan-kebutuhan yang manusia butuhkan sebagai kebutuhan dasar.
Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Jadi ternyata setiap kesalahan yang dibuat oleh anak itu karena dia tidak mencapai kebutuhannya. Perilaku yang menyimpang dari anak karena dia tidak mencapai kebutuhannya. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kenapa dia berbuat salah. Mungkin karena dia tidak mencapai kebutuhannya. Kita harus mencari tahu kebutuhan dia apa. Karena ada pertanyaan terkait kebutuhan manusia. Indah seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dibeli olehnya jika jawabannya seperti ini? Jadi Dinda ditanya oleh ibunya gitu. Terus Dinda menjawab, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, dengan jawaban Dina seperti ini, apakah apa yang Dina butuhkan? Apakah kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau kekuasaan? Kebebasan ya. Kita lihat apa yang sebenarnya Dina butuhkan. Kesenangan. Di sini ada kata enggak seru. Nah, jadi Dinda ini ternyata ketika di kelas dia pengen kesenangan. Jadi mengerjakan tugasnya boleh sambil bernyanyi. Ya, jadi dia bernyanyi itu bukan untuk membuat kegaduhan, tapi dia mencari kesenangan dia sendiri. Dengan bernyanyi dia bisa lebih enjoy mengerjakan tugasnya. Jawaban Dinda yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, apa yang menjadi kebutuhan dasar Dinda? Kesenangan, kebebasan, cinta kasih sayang, atau penguasaan? Cinta dan kasih sayang. Kita lihat ya, jawabannya adalah ya betul, cinta dan kasih sayang. Di sini Dinda ingin diperhatikan. Dia memakai jepit baru, tapi ternyata setelah memakai jepit baru, ibu gurunya tidak menyapanya. Jadi dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini apa kebutuhan dasar kita yang dia ingin penuhi? Kebebasan. Kita lihat, ya kebebasan. Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu guru sudah mulai mengerti nih. Selanjutnya ada, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, kita lihat, ya penguasaan ya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang anak berbuat salah, ternyata dia ingin memenuhi kebutuhannya. Hanya saja kita melihat dari sudut pandang kita bahwasanya anak itu berbuat salah. Padahal menurut anak dia tidak salah. Dia hanya memenuhi kebutuhannya. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhannya itu seperti apa. Ada soal yang kedua, ya. Sekarang tentang Dimas yang sudah berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas itu seperti ini. Terus kita lihat sebenarnya kebutuhan Dimas itu apa ya? Dimas menjawabnya, aku merasa bangga dan keren. Berarti jawaban Dimas ini dia ingin memenuhi kebutuhannya apa? Kesenangan. Kita lihat ya. Ternyata penguasaan, karena dia ingin merasa bangga dan keren. Dia ingin menunjukkan bahwasannya dia bisa. Kalau jawaban Dimasnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini Dimas ingin memenuhi kebutuhannya dengan
bebas saja. Ternyata cinta dan kasih sayang, karena di sini dia ingin mengajak teman-temannya, bukan dia sendiri ya. Selanjutnya jawaban Dimasnya, aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan ini sudah kebebasan ya, bukan kesenangan ya. Dia ingin bebas ke tempat-tempat yang dia suka, tidak ditentukan oleh siapapun ya. Selanjutnya ada jawaban Dimas, menyetir mobil itu seru. Nah, ini baru kesenangan ya. Dia ingin mencari kesenangan dengan cara menyetir mobil. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih tahu bahwasanya apa sih yang menjadi kebutuhan anak didik kita ketika melakukan kesalahan dengan mengetahui jawaban-jawaban mereka. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi konsep yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Apa sih posisi kontrol penghukum, pembuat salah, teman, pemantau, manajer? Kita lihat. Sebagai posisi penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini adalah posisi penghukum yang pertama. Sebagai ilustrasi, saya sudah menyertakan video, mari kita saksikan bersama. Ini ilustrasi. Posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, gitu ya. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum ya. Ternyata posisi penghukum ini dampaknya sangat luar biasa sebagai anak ya. Mungkin kita bisa merepresentasikan diri kita sendiri, mengingat kembali masa kita masih sekolah. Mungkin masih teringat di benak kita bagaimana bapak ibu guru dulu pernah menghukum kita kan. Kita pernah berbuat kesalahan, terus kita dihukum. Walaupun kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu, itu masih nempel di benak kita, di pikiran kita. Ya. Itu juga yang akan terjadi pada anak didik kita. Ya. Jika kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, ya, kita akan selalu diingat, wah, saya pernah dihukum oleh pahlawan seperti ini. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah belajar ini kita bisa berubah posisi kita. Posisi yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ada ilustrasi lagi, ya. Sama orang manusia itu, tapi beda dalam posisi kontrolnya. Ini sama ya, cuma nanti dalam kontrolnya berbeda. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah itu ya, posisi pembuat bersalah itu, guru menekankan kepada anak didiknya bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu bukan hanya berimbas kepada dia, tapi berimbas kepada orang lain. Jadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini lebih menekan anak itu merasa bersalah atas kesalahannya. Dampaknya nanti anak itu menjadi minder. Ya. Sekarang ada posisi yang ketiga itu sebagai posisi teman, di mana dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Ini masih sama, subjeknya kemarin dengan gurunya, tapi posisi kontrolnya berbeda. Ini lebih kepada posisi teman, dan ini ilustrasinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itulah ilustrasi posisi sebagai teman. Jadi lebih mengajak berbincang kepada anak yang berbuat salah agar memperbaikinya.
Yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau atau pengawas ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kalau tadi posisi teman itu tidak bisa menghubungkan ini ya. Kali ini bisa memisahkan hubungan pribadi dan murid. Pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini dapat menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tadi ya, guru bisa mengontrol murid, padahal murid mempunyai hak untuk kebebasan. Ini ilustrasinya sebagai pemantau. Dari ilustrasi ini kita bisa membedakan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi pemantau ini adalah mengembalikan kepada peraturan yang ada di sekolah. Sekarang posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu memacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biar lebih jelasnya kita langsung ke ilustrasi saja. Di sini akan lebih jelas bagaimana posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu ilustrasi sebagai posisi control manager. Ya. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, seharusnya seorang guru berada di posisi yang mana? Sebagai manajer ya, karena dengan posisi sebagai manajer kita hanya perlu berdiskusi dengan anak didik dan menggali potensi dia. Biarkan anak didik kita yang mencari solusi atas masalah dia. Kita hanya berkolaborasi dan berkomunikasi dengan dia, memberi kesempatan kepada dia untuk menggali potensinya, mencari solusi atas permasalahannya. Itulah yang diharapkan nanti setelah belajar prinsip budaya positif, kita bisa menerapkannya kepada anak didik kita. Di sini ada ini ya, tentang 5 posisi kontrol. Ya. Ternyata menghukum dan membuat rasa bersalah itu motivasinya eksternal ya. Perlakuan kontrolnya negatif ya. Terus kalau yang teman pemantau itu posisi kontrolnya positif ya. Tapi kalau yang manajer adalah kontrol diri, jadi dirinya sendiri yang mengontrol. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol yang mana? Menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan berikut. Pernyataannya adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, kalau ada guru yang mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, dia berada pada posisi kontrol yang mana? Pemantau, teman, penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Kita lihat ya, jawabannya adalah ya, pembuat rasa bersalah. Karena di sini ada kata kecewa ya. Pertanyaan yang kedua, gurunya berkata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ada guru mengatakan ini, berarti guru ini berada pada posisi kontrol yang mana? Pemantau, teman, penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Kamu tidak pernah benar. Tadi sudah jelas ya. Jawabannya adalah penghukum. Ya, karena di sini menganggap anak tidak pernah benar. Pertanyaan yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Nah ini sebagai kontrol apa? Sebagai teman. Kita lihat. Ya, sebagai teman. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu sudah mulai mengerti tentang posisi kontrol ini. Masih ada pertanyaannya? Ya, masih ada yang dapat. Jawaban gurunya berkata, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Itu posisinya sebagai apa? Kamu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini sebagai manajer atau pemantau? Kita lihat ya, ternyata sebagai manajer, karena di sini guru mengembalikan kepada murid bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Ya, itulah ya. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa lebih mendalami posisi 5 posisi kontrol guru ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berada pada posisi manajer. Kita masuk ke eksplorasi konsep yang keenam, yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau dalam validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya adalah semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan dalam menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas. Tujuan menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Jadi dalam tahapan ini kita menstabilkan identitas anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah, dia menjadi merasa positif lagi. Kata-kata yang bisa guru berikan dalam menstabilkan identitas yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Dengan kata-kata ini, ya, anak yang tadinya merasa gagal itu akan kembali menjadi positif. Contoh, dia pernah melakukan dia melakukan salah. Ternyata gurunya juga pernah melakukan salah itu. Oh, ternyata guru saya juga pernah salah, tapi dia bisa menjadi guru. Nah, jadi dia timbul sifat positif kembali yang tadinya sudah merasa gagal menjadi positif. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenal basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, atau love, kekuatan, kebebasan, atau cinta. Kata-kata yang dulu katakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha. Maukah kamu belajar cara yang lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Jadi dalam validasi ini kita menanyakan apa alasan dia berbuat salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah yang kamu rasakan? Orang yang seperti apa kamu? Untuk ini ada ilustrasinya. Untuk lebih jelasnya ada ilustrasi contoh penerapan segitiga restitusi. Ini Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Nah, ini Kesel udah banget. masuk ke Saya validasi. minta dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Ini sudah masuk ke Capek, Pak, jadi langkah terakhir. Jadi keyakinan. keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak.
Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itulah tadi ya contoh segitiga diskusi. Segitiga diskusinya adalah penerapan dari posisi kontrol manajer yang lebih kompleks ya. Jadi kita dalam segitiga diskusi ini adalah menggali kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah. Kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu implementasi penerapan konsep budaya positif di SDN Cipanas. Dalam mewujudkan budaya positif di SDN Cipanas, saya telah mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan segitiga institusi. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembiasaan positif yang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembuatan keyakinan kelas dalam rangka mengimplementasikan konsep identiti budaya positif, saya bersama kelas 5 SD Cipanas telah membuat satu keyakinan kelas dengan sebagai berikut. Ini kegiatannya, anak-anak diberi istimewa, mereka membuat peraturan atau keinginan yang mereka ingin di kelas, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian ditarik nilai-nilai dasar dari keyakinan kelas tersebut. Ya, bisa dimulai dengan proses pembuatannya, yaitu guru dengan murid berinteraksi dan bercurah pendapat ya. Kemudian anak-anak setelah menuliskan keyakinannya menyampaikan di papan tulis, kemudian baru ditarik kesimpulan nilai-nilai apa yang akan menjadi keyakinan kelas tersebut ya. Dan setelah itu kita juga bisa mengajak atau mencari tahu respon murid dengan kegiatan keyakinan kelas tersebut, apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Jika belum sesuai, kita bisa membuat kembali keyakinan kelas tersebut sesuai dengan keinginan murid-muridnya. Refleksi dan tindak lanjut setelah membuat keyakinan tersebut, melihat antusias anak didik dalam berpartisipasi aktif ketika pembuatan keyakinan kelas ini memberikan rasa semangat bagi saya untuk menerapkan konsep keyakinan kelas di semua kelas. Tadi kan baru kelas 5 ya. Kedepannya saya berharap bisa konsisten dalam pembuatan keyakinan kelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Penerapan atau implementasi yang kedua adalah penerapan segitiga institusi. Dalam kegiatan penerapan segitiga institusi ini, saya melakukan kepada dua anak didik kelas 6. Yang pertama Najwa Asmarani dengan permasalahannya tidak melaksanakan piket, dan yang kedua Bagas yang tidak mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah. Ini kasus anak yang tidak melaksanakan piket. Saya sudah melakukan penerapan segitiga institusi dengan menanyakan Najwa Asmarani kenapa melakukan itu dan menggali potensinya agar menyelesaikan masalahnya. Selain itu juga saya melakukan segitiga institusi kepada Bagas karena tidak melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dia diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Dan setelah melakukan segitiga institusi, akhirnya ditemukan solusinya, yaitu Bagas boleh ikut jalan-jalan dengan orang tuanya asal melaksanakan sholat duhur berjamaah dulu di sekolah. Setelah itu saya mencari testimoni kepada anak-anak saya bagaimana proses restitusi tersebut, apakah sesuai dengan yang mereka inginkan atau saya masih melakukan kontrol posisi yang salah. Refleksi dan rencana tindak lanjut. Setelah melakukan penerapan segitiga diskusi ini, saya senang karena ini bisa membantu anak didik saya dalam menyelesaikan masalahnya. Kedepan saya berharap akan konsisten menerapkan segitiga diskusi ini dalam rangka membantu anak didik menemukan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Implementasi yang ketiga adalah pelaksanaan pembiasaan. Dalam kegiatan ini saya melakukan beberapa pembiasaan yang dilakukan anak didik dalam rangka menumbuhkan budaya positif di SDN Cipanas. Di antaranya pembiasaan yang saya lakukan adalah pembacaan Asmaul Husna, surat-surat pendek, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional,
doa sebelum dan sesudah belajar, melaksanakan sholat duha, pelaksanaan sholat duhur berjamaah, pembacaan sholat yasin, dan pembiasaan sedekah jariah pada hari Jumat. Ini adalah bukti pelaksanaannya, pembacaan yasin, ini sholat duha, ini asmaul husna, sholat duhur berjamaah, dan ini pembiasaan berbaris dan salaman ketika masuk kelas. Respon muridnya juga saya ada. Refleksi dan tindak lanjutnya dalam melaksanakan kegiatan perpisahan ini, saya merasa bersemangat karena melihat respon anak didik saya bersama ketika melakukan perpisahan ini. Kedepannya, saya berharap anak didik saya bisa konsisten melaksanakan pembiasaan ini, dan saya akan terus memberikan bimbingan kepada mereka agar kegiatan pembiasaan ini akan tetap berjalan. Mungkin itu implementasi yang sudah saya lakukan di SD 2 Cipanas dalam gerakan Budaya Positif. Kedepannya mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti sesi ini bisa menyebarkan budaya positif kepada didiknya. Kita masuk ke kegiatan yang keenam, yaitu refleksi. Refleksi di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu Guru setelah kegiatan ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi estetik? Dan pertanyaan ketiga, peran guru seperti apakah yang saya akan lakukan setelah mengikuti modul ini? Untuk merefleksikan kegiatan ini, saya sediakan sticky note. Silakan Bapak dan Ibu Guru bisa menuliskan jawabannya di sticky note dan nanti ditempelkan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan boleh dituangkan ya hasil refleksi kegiatan ini, dan nanti yang sudah silakan boleh ditempel ke depan. Hal baru yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti kegiatan ini. Tok yang sudah boleh ditempelkan. Nanti salah satu akan saya bacakan ya. Mangga yang sudah selesai boleh ditempel untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Jangan lupa dikasih nama agar nanti tidak tertekan. Ini masih ada 2 pertanyaan refleksi ya.
Sudah ada 3 yang memberikan reaksi, saya bacakan. Yang pertama dari Pak Dadan. Dengan mengerti destinasi ini membuka paradigma saya terhadap peserta didik dalam memberikan hukuman karena dalam membiasakan hubungan tidak baik dilakukan untuk peserta didik ya. Terima kasih untuk Pak Dadan. Yang kedua untuk dari Bu Nurhaiti, hal baru yang saya dapatkan setelah kegiatan ini adalah saya akan merubah cara pandang saya dalam mendidik anak. Tidak akan menekan anak karena keyakinan ada pada diri kita masing-masing tidak bisa diatur oleh lain. Ya, terima kasih untuk Bu Nurhaiti atas reaksinya. Yang ketiga dari Bapak Rizky, hal baru yang saya dapatkan yaitu bahwasanya seorang guru harusnya menjadi seorang manajer bagi muridnya. Ya, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya ada hal yang mengubah paradigma saya setelah melakukan kegiatan ini adalah cara bagaimana kita memfasilitasi peserta didik. Selanjutnya ada saya akan merubah cara dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada anak didik sehingga lebih bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan reaksi untuk pertanyaan yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma setelah kegiatan ini. Kita masuk ke reaksi yang kedua yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Silakan seperti tadi. Menuangkan perasaan yang dirasakan selama mengikuti sesi ini. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin. Boleh apa saja ya, tidak terkhusus mengenai makna disiplin atau makna disiplin tentang konsep budaya positif itu sendiri. Ya, maka yang sudah selesai boleh ditempelkan. Ya, terima kasih Pak Rizky dan Pak Dadan yang sudah memberikan refleksi. Ya, jawaban nanti dibaca. Ya, saya bacakan refleksi pertanyaan yang kedua dari Pak Dadan. Perasaan yang muncul selama mengikuti ada perasaan yang didapatkan senang karena saya lebih memahami makna disiplin dan motivasi intrinsik. Sedangkan dari Pak Rizky tentunya sangat senang karena selama mengikuti ini saya disadarkan akan posisi saya sebagai manusia yang dimana saya tidak memaksa orang lain, melainkan orang tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri. Terima kasih. Dari selanjutnya ada perasaan yang
saat mengikuti sesi ini mengenai disiplin, saya merasa senang sekali dan intinya adalah saya akan menerapkannya di sekolah dengan anak didik saya supaya anak didik saya lebih berdisiplin lagi. Terima kasih. Yang selanjutnya ada perasaan yang saya rasakan mengikuti sesi ini, merasa lebih bersemangat untuk membimbing peserta didik tanpa memaksakan kehendak. Selanjutnya ada perasaan yang menjadi termotivasi dan terinspirasi. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya dalam kehidupan saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Saya kira cukup ya refleksinya untuk 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan 3 sudah tercantum dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam diseminasi implementasi budaya positif ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang baru untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah.